Janji perang Prabowo disambut skakmat cerdas Susi Pujiastuti, berani sebut namanya. Prabowo mengungkapkan ada pihak yang membuat rakyat sengsara dan mereka menghisap kekayaan seperti menghisap darah. Jadi kayak semacam ada aktor di balik sistem ekonomi ini yang memiliki agenda berbeda dari kepentingan nasional dan hanya untuk memperoleh keuntungan semata. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengungkapkan kecurigaan terhadap beberapa pihak di negara ini. Hal ini beliau sampaikan pada saat membuka sidang kabinet paripurna ke-8 di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu 6 Agustus. Dalam sambutannya, Pak Prabowo mengapresiasi kinerja kementerian selama 10 bulan pertama yang dikatakannya berjalan dengan cukup baik dengan berbagai macam karya. Namun Pak Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menerima adanya upaya-upaya sistematis yang berpotensi memiskinkan rakyat demi segelintir pihak aja. Namun menurut masyarakat, Pak Prabowo seharusnya turun ke lapangan dan meninjau langsung apa yang terjadi, bukan hanya mendengar dari menterinya aja. Prabowo sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin memberikan kesempatan kepada semua orang, tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus, tegasnya. Menurut Pak Prabowo, ada pihak-pihak yang bahkan dinilai tidak segan untuk terus menekan kesejahteraan rakyat demi mengakumulasi kekayaan. Orang-orang ini hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak peduli dengan kondisi rakyat. Sebagai kepala negara, Pak Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak akan diam terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita, bagaikan menghisap darah. Ada, ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pak Prabowo bilang kita tak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Loh Pak, justru yang bikin miskin sistem negara ini Pak. Mau bikin apapun dipersulit, harus pakai calo kan bayar lebih mahal. Terus apa lagi? Sistem korupsi di Indonesia ini gimana? Banyak banget korupsi, banyak banget yang nggak ketahuan. Terus itu ormas-ormas yang suka malak itu, aduh Pak. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami itu bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Sungguh, Prabowo adalah wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo, sempat juga meninggi-ninggikan Prabowo, membangga-banggakan Prabowo. Prabowo itu mantan TNI, yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies. Kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. Sekarang ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya, setelah mendengar statement Prabowo yang seperti ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden,
Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembalikan kepada pendukung Prabowo, kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian? Sudah memenuhi harapan kalian? Sudahkah seperti itu? Monggo komen di bawah. Jagat maya Indonesia kembali bergemuruh. Kali ini, pemicunya adalah dialog tak terduga antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Sebuah pernyataan keras dari Presiden Prabowo untuk membereskan aktor-aktor yang memiskinkan rakyat, disambut dengan respons cerdas dan tajam dari Susi Pujiastuti di media sosial, memicu gelombang diskusi dan spekulasi di kalangan netizen. Momen ini sontak menjadi trending topik, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang mendambakan gebrakan nyata dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi. Interaksi ini bukan sekadar adu retorika, melainkan dipandang sebagai sinyal kuat akan arah kebijakan pemerintah ke depan. Presiden Prabowo nyatakan perang. Dalam sebuah acara kenegaraan pada tanggal 10 Agustus tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang membakar semangat publik. Dengan nada tegas, ia berjanji akan menindak tanpa pandang bulu pihak-pihak yang selama ini mengeruk kekayaan negara dan menjadi biang keladi kemiskinan. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya rela mati demi membela bangsa ini. Saya tidak takut mafia manapun, ujar Prabowo dalam sebuah kesempatan, sebuah sentimen yang ia gaungkan kembali dalam pernyataan terbarunya. 1, 2, 3 Pernyataan ini secara spesifik menargetkan aktor-aktor yang secara sistematis menghambat kemajuan dan menahan kesejahteraan rakyat. Meski tidak menyebutkan secara spesifik siapa aktor yang dimaksud, publik langsung menerjemahkannya sebagai sinyal perang terhadap para koruptor, mafia proyek, hingga kartel bisnis yang selama ini bermain di balik layar. Pernyataan ini sejalan dengan janji kampanyenya untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya, sebuah masalah kronis yang terus menggerogoti bangsa. Tak butuh waktu lama bagi Susi Pujiastuti, figur yang dikenal dengan keberanian dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, untuk merespons. Melalui akun X dulu Twitter miliknya, @susipujiastuti, ia memberikan dukungan, namun dengan sebuah tantangan yang menusuk. Kami dukung Bapak, bila mereka tidak berubah, Bapak sebutkan namanya, dan tunjukkan orangnya, cuit Susi, yang kemudian ditutup dengan emoji bola lampu dan memuji khas dirinya. Cuitan singkat ini langsung meledak. Netizen melihatnya sebagai representasi suara rakyat, dukungan penuh akan diberikan, asalkan tidak berhenti di level retorika.